hari akhir atau hari kiamat itu nggak ada. Ada tandanya. Coba kalau ke sini kan ada tandanya juga kan satu tandanya. Jadi perempuan bakal mencari alam, betul. Apalagi banyak ulama yang meninggal itu sudah ada ya. Sekarang coba kita lihat ini buat apa? Bayi bisa merangkak, bisa berjalan, berlari, sekolah, terus kuliah, naik kursi roda, terus cuma bisa tiduran aja, terus makan sama sekali kalau sudah meninggal. Nah, kira-kira orang yang sudah meninggal ini terus ngapain? Bisa nyai, hari ini kita akan belajar mengenai apa? Yang pertama, mengetahui perjalanan manusia jadi setelah kiamat itu kita kemana? Pada pasir. Yang kedua, memahami macam-macam hari setelah kiamat. Jadi setelah kiamat itu banyak harinya, bukan hari Senin, bukan hari Selasa, tapi harinya sudah benar. Perjalanan peristiwa hari akhir. Ini materi kita. Ketika manusia meninggal, maka mayatnya akan dikubur. Karena alam kubur disebut alam barzakh. Di alam kubur, manusia akan didatangi oleh dua malaikat, Munkar dan Nakir. Kemudian ditanyai dalam kubur itu, umpama nanti mereka sudah meninggal, terus di dalam kubur itu didatangi sama malaikat Munkar Nakir. Ditanyai, tanyanya di mana? Jadi ketika setelah hari kiamat terjadi, maka roh manusia menjalani suatu perjalanan panjang di alam akhirat. Jadi sebelum masuk surga sama neraka itu perjalanannya harinya itu panjang. Nah, apa aja hari-harinya itu? Saya yang barzakh, di mana manusia berada di dalam kubur alam barzakh. Jadi di dalam kubur itu manusia itu yang
ambil satu. Iya, ini dari kelompok 2, berarti kelompok 2 yang maju untuk menjelaskan ke depan. Perwakilan satu orang saja tidak mampu. Oh, 2 orang, 2 orang. Lalu setelah menyebabkan angin, mereka akan dikumpulkan dan disimpan di masyarakat. Lalu setelah dibentuk masyarakat, mereka akan menuju ke yang datang untuk ditunjukkan amalnya, lalu ditimbang dan berbicara. Setelah itu mereka akan mengalami Baik, terima kasih tepuk tangan. Nah, tadi dari kelompok 2 sudah dijelaskan ya perjalanannya. Tadi Bu Sari bilang kalau yang bagus Bu Sari akan kasih reward ya. Pembacaan reward itu ya. Yang paling bagus ini adalah kelompok 1. Nah, sangat bagus ini ya. Mulai dijelaskan mulai dari manusia ada di sini, di sana, dunia. Setelah itu alam barzakh, kemudian hari kebangkitan, kemudian ditiup sangkakala, dikumpulkan di dalam masyarakat, dihisab, kemudian ditimbang amalnya, dan kemudian di hari terakhir yaumul jaza, yaitu hari pembalasan. Ini materi kita hari ini. Untuk materi selanjutnya kita akan belajar tentang apa itu hikmah dari hari akhir. Hikmahnya kalian mengetahui semua ini untuk apa? Materi berikutnya seperti itu. Hari ini sampai di sini dulu, kita akhiri. Ditutup dengan doa penutup majelis dipimpin oleh Melody. Asyhadu an la ilaha illa anta
langsung mulai saja ya. Hari ini kita akan belajar tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Temanya adalah gaya hidup berkelanjutan, sampahku tanggung jawabku. Biar kalian tahu apa itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Mengenal proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Hai teman kece, mungkin sudah dengar ya tentang pelajar Pancasila? Kalau belum, bisa simak video berikut setelah ini. Singkatnya, pelajar Pancasila adalah pelajar Indonesia yang unggul. Unggul dalam artian sebagai seorang pelajar sepanjang hayat, kita tidak hanya membangun kompetensi yang tinggi, tapi juga mengembangkan karakter Pancasila. Dengan pelajar Pancasila, kita bisa bersama mencapai visi Indonesia maju. Nah, sekarang gimana nih caranya supaya kita bisa menjadi seorang pelajar Pancasila? Di kurikulum Merdeka ada banyak aktivitas di sekolah yang ditujukan untuk membentuk sikap pelajar Pancasila. Tidak hanya materi belajar di kelas, tapi juga aktivitas ekstrakurikuler dan kokurikuler yang namanya Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila atau P5. Wah, apa ya P5? P5 adalah pembelajaran berbasis proyek yang bertujuan untuk membangun sikap Pancasila. Ada 7 tema P5, yaitu bangunlah jiwa dan raganya, berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, kewirausahaan, dan suara demokrasi. Nah, dalam P5 ini ada beberapa tema. Yang pertama, bangunlah jiwa dan raga, berekayasa dan berteknologi yang membangun NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, kewirausahaan, suara demokrasi. Nah, kali ini kita mengambil tema gaya hidup berkelanjutan. Kita akan memulai dari sampah, karena di sekolah kita itu terlalu banyak sampah plastiknya. Yang pertama, sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan. Jadi sampah itu material yang sudah tidak diinginkan, sisa. Kamu beli makanan, kamu beli apapun seperti yang ada di bungkus dengan kardus, nanti kardusnya kamu buang seperti itu namanya sampah, sudah tidak diinginkan. Jenis sampah ada 2, yang pertama sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik itu bisa terurai, tapi kalau sampah anorganik tidak bisa terurai. Jadi kalau tidak bisa terurai, dia itu tetap tambah banyak. Kemanya kamu beli botol sekarang 1, besoknya 1, dia nggak terurai, dia nggak hilang. Tambah banyak, sampahnya semakin menumpuk, semakin banyak. Nah, salah satu bentuk sampah anorganik itu adalah plastik. Ternyata sampah plastik ini punya bahayanya. Ada bahayanya. Kita lihat. Apa sih bahayanya sampah plastik? Halo teman kece, setelah kita membahas kenapa sampah plastik berbahaya di video sebelumnya, sekarang kita bahas apa saja bahaya sampah plastik. Pertama, pencemaran air tanah. Bahan kimia berbahaya dari sampah plastik dapat masuk ke dalam tanah dan air tanah. Zat ini kemudian dapat masuk ke tubuh manusia lewat sumber air tanah yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti minum dan memasak. Kedua, pencemaran udara. Sampah plastik sering dibakar karena mudah dilakukan. Ketujuh, termakan hewan laut. Beberapa hewan laut seperti penyu dan burung laut mengira plastik sebagai makanan mereka. Penyu kerap mengira plastik sebagai ubur-ubur. Penyu akhirnya bisa mati karena plastik yang termakan tidak dapat dicerna. Salah satu contohnya adalah penyu hijau yang mati di pantai Poto Batu, Kaliwang, Kabupaten Sumbawa Barat. Dari mulut penyu ini ditemukan banyak sampah plastik, termasuk bekas botol minuman. Yang terakhir, menjerat hewan laut. Hewan dan ikan-ikan laut yang terjerat sampah plastik menjadi kesulitan untuk berenang dan akhirnya mati. Plastik setidaknya telah membunuh ratusan ribu hingga jutaan ikan-ikan, burung laut, dan mamalia laut setiap tahunnya. Selain itu, terumbu karang juga dapat rusak
sehingga banyak kehidupan di laut yang hidup dan mencari makan di sana menjadi terancam. Wah, luas dan menyeramkannya dampaknya. Nah, dampak dari plastik itu banyak sekali ya. Yang pertama, pencemaran air tanah. Jadi kalau plastik itu dibuang ke tanah, terus kemudian mencemari air yang ada di dalam tanah. Pencemaran udara. Kalau ada sampah plastik yang dibakar, dia akan mencemari udara. Apa namanya kandungannya? Bahaya mikroplastik. Mikroplastik itu kalau namanya botol atau plastik itu kena sinar matahari, dia akan mengeluarkan mikroplastik. Itu bisa terhirup, bisa membahayakan dalam jiwa kita, dalam kesehatan kita. Yang keempat, mengurangi hasil panen karena membuat tanah jadi tidak subur. Yang kelima, menyebabkan banjir karena dia nggak bisa terurai, dia hanya bisa mengelumpuk menjadi banyak. Yang keenam, merusak pemandangan. Yang ketujuh, termakan hewan laut. Nah, ini juga bahayanya ini, hewan laut juga. Dari permasalahan yang tadi, kita mencari solusinya, yaitu mendaur ulang sampah menjadi karya atau kerajinan, biar tidak menemukan masalah sampah plastik lagi. Ini contohnya dengan menggunakan apa? Sedotan. Nanti kita akan membuat karya seperti ini. Alat dan bahannya yang pertama kertas karton, lem, sedotan bekas, gunting, wadah. Jadi nanti setiap kelompok membawa kertas karton 1 buah, terus lem setiap kelompok membawa 3, kemudian gunting setiap kelompok minimal ada 2 gunting, kemudian wadah, ini wadah gelas aqua itu setiap kelompok menyiapkan itu untuk wadah sedotannya. Yang terakhir, setiap anak mengumpulkan sedotan bekas sebanyak-banyaknya minimal 1000 buah setiap anak. Jadi nanti kita bagi kelompok, kemudian mengumpulkan ini semua, dan kita berjumpa minggu depan untuk mulai pembuatan karya ya. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.